Dalam masa adaptasi dan penyesuaian bertahap seperti saat ini, masyarakat diminta tetap berhati-hati dan sebisa mungkin mengurangi risiko penularan saat beraktivitas. Penyesuaian bertahap ini akan berdampak baik apabila sejalan dengan penguatan upaya pencegahan di komunitas, terutama pada periode bulan suci Ramadan dan Idul Fitri. Demikian dikemukakan juru bicara pemerintah untuk penanganan COVID-19, Profesor Wiku Adhisasmito, dikutip dari rilisnya. Salah satu upaya pencegahan di komunitas ialah melindungi kelompok rentan utamanya pada penderita komorbid diabetes mellitus DM. Sebagaimana anjuran umum pencegahan COVID-19 termasuk juga pada lansia dan komorbid, hal-hal yang harus dilakukan adalah disiplin protokol kesehatan ketat, menggencarkan vaksinasi dan menjalani pola hidup yang sehat. Diabetes mellitus merupakan salah satu komorbid yang banyak ditemukan pada pasien COVID-19. Pasien dengan komorbid ini juga berkontribusi pada tingginya angka kematian COVID-19. Untuk lebih memahaminya, diabetes mellitus berhubungan dengan sel bagian dalam pembuluh darah atau sel endotel. Sel ini juga sangat berperan pada infeksi COVID-19. Diketahui sistem kekebalan tubuh pasien mengalami penurunan sehingga berpengaruh kepada produksi antibodi yang terbatas untuk melawan infeksi. Para penderita diabetes mellitus diharapkan memastikan bahwa penyakitnya dapat terkendali. Ada 4 cara yang dapat dilakukan agar penderita diabetes mellitus dapat menjaga kondisi tubuhnya. Pertama, memastikan kadar gula darah tetap dalam rentang normal untuk penderita DM. Kedua, pastikan mendapat pengobatan yang memadai dari dokter. Konsumsi obat sesuai dengan dosis dan anjuran dokter. Ketiga, melakukan konsultasi terlebih dahulu dengan dokter sebelum divaksinasi. Dan keempat, mencukupi kebutuhan gizi dengan diet harian sesuai panduan pada pasien DM dan batasi atau hindari konsumsi gula. Untuk itu, demi perlindungan yang menyeluruh, vaksinasi juga harus digencarkan, termasuk upaya booster. Perlu diingat kembali bahwa terdapat rentang waktu dari sejak vaksin pertama kali disuntik sampai imunitas dalam tubuh benar-benar terbentuk. Merujuk pendapat ahli imunologi, rata-rata imunitas terhadap COVID-19 dapat efektif terbentuk dalam tubuh setelah 1 sampai dengan 2 minggu setelah penyuntikan dilakukan. Fakta ini sepatutnya menjadi penyemangat untuk segera mendapatkan vaksin sebelum kembali aktif dalam melakukan kegiatan dan berinteraksi sosial pada skala besar. Vaksin yang terbaik adalah vaksin yang paling cepat didapatkan karena semua jenis vaksin akan sama efektifnya tanpa memandang apa mereknya. Perlindungan optimal dapat tercapai apabila prokes 3M dilakukan dengan benar. Ketaatan kita pada hal-hal kecil dan sederhana seperti memakai masker, menutup mulut dan hidung, mencuci tangan menggunakan sabun dengan gerakan yang benar, atau setidaknya menghindari kerumunan jika menjaga jarak sulit dilakukan, merupakan jaminan perlindungan paling optimal. Selanjutnya, saya akan menjelaskan data yang mendasari pentingnya vaksin booster dan disiplin prokes 3M dilakukan secara bersama-sama. Saat ini di tengah keterbatasan vaksin dunia, kita sebagai negara dengan jumlah penduduk yang cukup besar telah berhasil mengupayakan program vaksinasi booster untuk masyarakat. Saat ini capaian booster Indonesia sebesar 6,06% dan kita harus bergotong royong untuk terus meningkatkannya. Di tingkat dunia, saat ini capaian vaksin booster telah mencapai 18,55% dengan 15 negara memiliki rentang capaian antara 30 hingga 80%. Belajar dari beberapa negara dengan capaian vaksin booster yang tinggi, bila tidak dibersamai dengan pertahanan protokol kesehatan yang disiplin, maka potensi peningkatan kasus akan tetap ada. Bali Pos melaporkan.